Terus bareng. Jangan jatuh aku lalu. Gampang apa itu? Ini tidak boleh begini. Ini yang niyahah. Ini yang dilarang. Jelas ya? Haram itu. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan soal yang dimaksud niyahah ialah dalam sabdanya laisa minna, tidak termasuk kita. Man darabal khudud, siapa yang menempilingi, memukul pipi, wa syaqqal juyub, dan merobek-robek sak. Saknya itu dirobek-robek. Wa da'a, dan bengok-bengok bida'wal jahiliyah, dengan seruan-seruan yang tidak berbau agama. Jahiliyah. Ya, entah dengan cara, oh kenapa adik mendahului aku, mamanya. Bukankah baru kemarin kita di jembatan, mamanya. Oh apa itu? Nggak boleh itu. Apa kata-kata apa itu? Loh ini Pak, ini kesenian ini Pak, kesusastraan, deklamasi terakhir katanya. Nggak usah deklamasi jan. Itu yang dinamakan wada'a da'wal jahiliyah, yang tidak berbau agama Islam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, an-naihatu idza lam tatub, orang yang niyahah, artinya orang yang melolong-lolong, yang nangis-nangis tadi itu, idza lam tatub, apabila dia tidak bertobat, tuqamu yaumal qiyamah, dia akan dibangkitkan di hari kiamat. Wa 'alaiha sirbalun min qatiran, dia akan pakai baju terbuat dari qatiran, wa dar'un min al-jurab, pokoknya dia akan disiksa berbaju aspal yang panas, ya, dan diberi siksaan lah pokoknya orang yang niyahah. Artinya dengan ancaman ini berarti orang yang niyahah itu termasuk dosa besar, bukan haram saja, dosa besar. Orang yang melolong-lolong, ya, sampai gulung kuming, mukul-mukul mukanya itu seperti orang edan, itu termasuk dosa besar. Apa maksudnya? Intinya, apapun perbuatan yang yunafir ridha bil qada'i wal qadar, yang menunjukkan tidak rela menerima takdir Allah, ya, musibah ini diterima dengan rasa jengkel, dengan rasa marah kepada Tuhan. Kenapa suami saya, kenapa istri saya diambil? Ini tidak ridho. Ini yang penting, wa yadullu 'alal jaza', dan menunjukkan atas rasa kecewa, wasukhut, dan marah. Ini yang dilarang. Sudah jelas ya. Nah, tadi sahabat Jarir bin Abdullah al-Bajali mengatakan, kumpul-kumpul di rumah mayit dan membuat makanan itu kami anggap sebagai niyahah. Nah, di sini orang menggunakan pikirannya. Apakah betul tahlil yang diadakan di sini itu termasuk meratapi dan tidak menerima? No. Ini motivasinya yang harus dicari dulu. Apakah justru mereka itu dengan tahlil itu berdoa memohonkan ampunan? Nah, di sini. Karena itu akhirnya ulama mengatakan paling netral makruh. Paham sudah ya? Paling netral makruh. Jadi orang kumpul-kumpul menurut aslinya, qala al-'allamah Ahmad ibn Hajar fi Tuhfatil Muhtaj li syarhil Minhaj, wa yusannu li jirani ahlihi al-mayyit tahyi'atu ta'amin yusbi'uhum yawmahum wa laylatahum. Disunatkan bagi tetangga-tetangga orang yang kepaten
untuk menyediakan makanan yang bisa mengenyangkan orang yang kepaten sehari semalamnya. Jadi sehari semalam itu bagaimana orang yang kepaten itu jangan sampai memikirkan soal masak-memasak, dicukupi oleh tetangganya. Ini sunat. Karena hadis tadi itu lil khabari sahih isna'u bi ali Ja'far ta'aman faqad ja'ahum ma yushghiluhum. Malah dikatakan orang yang kepaten itu supaya dipaksa makan. Dan mungkin mereka itu diterteri, diberi makanan itu malah malu. Tapi supaya dimakan, sebab makan itu ya mungkin karena dia terlalu shock sehingga tidak mau makan, paksa makan supaya dia pulih kembali normal animnya itu, ya. Kalau orang tidak makan kan malah tambah karuan. Ini aslinya. Nah, lalu di sini beliau mengatakan wa ma'ajiza, dan apa yang dibiasakan. Tapi kalau orang yang niyaha wa yahrumu tahyi'atuhu linnaihat bi annahu i'anatun ala ma'siyah. Kalau yang punya yang kepaten itu melolong-lolong, meratap-ratap, bengak-bengok, tidak terima, kok kenengwe makanan haram. Yang memberi makanan haram. Sebab ini nulungi. Wah, tambah kuat dia melolong-lolong. Kalau diberi makan. Oh, tambah jati. Nah, itu. Jadi, biar kalau dia sudah tenang, sudah reda, ibarat kopi itu sudah ngenep. Nah, habis mengisor kabeh, lake. Kenapa, Mbak? Gitu. Itu wonten seperti itu wonten berkersane ini kalau sing adang. Kan biasa di sini. Yang adang itu siapa? Apa namanya? Tidak dah, tetangga dah. Pinggir si gawang apa ya? Itu kebiasaan di sini. Itu dekat dengan ini. Sunat. Ya, membantu. Jangan dibebankan pada uangnya yang punya. Jangan. Jadi di pindah sana berat. Jangan urunan gotong royong. Nah, ini yang harus dihidupkan ini. Jadi ini artinya meringankan beban, ya kan? Tapi kalau kita yang kepaten dijalui ini ada biaya. Biayanya cuma berapa? 100.000. Wah. Ini aku mikir malahan di sini dikatakan. Kalau uang mayit, kalau mayit itu punya utang, lalu hartanya peninggalannya itu lalu diambil untuk selamanya, haram. Karena utang harus didahulukan. Jadi harta miliknya orang yang kepaten, ya, ini yang harus didahulukan tiga sebelum dibagi waris. Pertama, untuk sekedar menyelenggarakan penguburannya, biaya penguburan boleh, ini diambilkan pertama. Ya, berapa kan tidak banyak lah, untuk kain kafan, ya, untuk itu. Nah, syukur kalau ini tidak bisa dikeluarkan namanya dari gotong royong anak-anaknya atau keluarganya, lebih baik. Terus yang kedua, utang harus dilongi dulu. Jadi uangnya berapa? Namanya katakan 10 juta. Nah, sekarang pinjamannya pada bank berapa? Kepada berapa? Harus dikurangi. Katakanlah sampai umpamanya tinggal 2 juta. Yang 8 juta untuk membayar utang. Harus itu, tidak boleh itu. Kalau dia berkewajiban zakat dan belum zakat, harus dikurangi zakatnya sebelum diwaris. Jadi tidak boleh terus merem, ayo anaknya 3 terus dikasih, tidak boleh.
Gak boleh, tidak sah. Harus kasihan itu nanti ini ditepuin nanti kuburan itu loh. Punya tanggungan itu dia gitu. Masa kita mau menari-nari di atas penderitaan orang tua kita? Ya, karena itu kalau kita menjadi ahli waris tidaklah tahu diri ya. Jadi kita itu dahulukan kepentingan mayit. Satu, bagaimana dia dapat vitamin sampai seperlunya diambilkan. Yang kedua, utangnya harus diselesaikan. Jangan kesusu dibagi, karena itu biasanya pembagian waris itu nanti kalau sudah berapa harinya gitu loh ya, entah 100 hari, entah berapa harinya, pokoknya sudah perhitungan utang itu sudah selesai. Nomor 3, apakah dia itu punya tanggungan zakat atau enggak? Kalau dia kaya loh. Kalau punya tanggungan zakat ya harus dikeluarkan dulu zakatnya. Malah ada lagi keempat. Apakah dia sudah berkewajiban haji atau belum? Kalau dia sudah berkewajiban haji tapi belum dikerjakan, juga harus. Nah itu karena itu ada yang menghajikan orang mati kan ada itu. Nah itu caranya sudah murah ya, gampang. Tidak harus orang itu diongkosi dari sini langsung ke sana, tapi harus orang yang sudah haji. Ya. Tapi bisa orang yang di sana kita hubungi, orang penduduk sana, orang yang sudah mukim di Mekah, kita minta untuk melakukan haji atas nama si mayit. Nah, ongkosnya lebih murah di sana. Itu yang namanya apa sekarang? Amanatan. Ada. Ya. Itu karena menganggap yang mati itu punya tanggungan. Mestinya wajib haji, tapi belum dikerjakan. Nah, ini nanti saya kemukakan dalil-dalilnya. Nah, sudah itu barulah ini waris. Sudah jelas ya? Kalau sudah waris berarti sudah menjadi berpindah milik, bukan mayit lagi, tapi yang punya adalah ya ini ahli waris. Si A dapat ini, B, C sudah dibagi, cek. Kemudian sekarang umpamanya atas persetujuan dan izin dari anak-anak ahli waris yang sudah dapat bagian masing-masing, iya, mereka lalu ingin bersedekah, mengadakan doa bersama. Ini tahlil itu, ya. Ini sekarang saya tanya, apakah harta uang yang dipakai itu uangnya mayit? Bukan lagi, dah. Ini uangnya siapa ini? Ahli waris kita. Sekarang ahli waris bermaksud untuk bersedekah. Boleh apa enggak ini? Kalau dijawab dulu, nanti saya kemukakan dulu. Jadi yang dilarang yaitu apabila selamatan itu menambah beban yang ini yang tidak sesuai dengan sabda Nabi tadi, justru Nabi menyuruh tetangga-tetangga untuk membuatkan makanan buat yang kepaten supaya untuk meringankan beban justru. Apakah itu berupa makanan sudah matang? Apakah berupa bahan-bahan seperti yang dilakukan di sini? Ya ini ya, apa betul keterangan saya? Bahwa di sini kalau ada orang kepaten, tetangga-tetangga itu ngirim-kirim itu. Apa betul Manda? Istri-istri ini loh, yang hadir. Apa diambilkan dari uangnya yang kepaten, apa gotong royong dari tetangga-tetangga? Nah, di sini pertanyaannya, dilarang tidak dilarangnya, baik tidak baiknya di sini. Kalau itu menambah beban yang kepaten, itu tidak baik. Paling sedikit makruh, ya, makruh. Tapi kalau diambilkan dari mayit yang punya utang, haram. Mengurangi
kita apa? Mayit yang punya hutang atau punya kewajiban tadi itu loh. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau memang makanan yang disediakan di situ itu dari gotong royongnya tetangga dan teman-teman, oh bagus. Itu sesuai dengan anjuran Nabi, isna'u li ali Ja'far ta'anan faqad ja'ahum ma yusbilu. Ini jelas enggak ini persoalannya? Ini saya petani satu-satu supaya kita tahu dari segi mananya harus dilihat itu. Bagaimana? Apa yang bertanya merasa sudah terjawab itu? Hah? Siapa yang merasa bertanya kok menengai? Hah? Ya apa? Nah, sekarang saya bertanya kepada hadirin, apakah orang bertahlil titik beratnya itu apa? Nah ini kita harus teropong dulu. Jangan kita melihat persoalan itu secara letterlek, secara lahiriah, secara kulit. Orang kumpul-kumpul, orang kumpul dan kumpul itu ada macam-macam. Kalau kumpulnya di situ meraung-raung, melolong-lolong, meratap-ratap, lalu diperintahkan ada acara nangis. Lu ada nih, Masya Allah nih, saya jangan dikira bohong nih. Ada orang luar ini kalau saat yang ada nih kur nangisnya ada. Malah pakaiannya diatur begitu rupa, anak-anak buahnya itu ponakannya apa dengan pakaian begini, iya toh? Diikat kepalanya terus ini. Kok nangis bikin gitu. Itu nggak boleh itu, nggak boleh. Tapi sekarang saya tanya, orang tahlilan itu apa tidak ada acara nangis bersama? Ada? Nggak ada toh? Nggak ada. Yang ada apa? Baca Yasin, gitu? Terus la ilaha illallah, kan gitu. Nah, sekarang kita nanti selidiki satu-satu. Bagaimana hukumnya baca Yasin? Bagaimana hukumnya baca la ilaha illallah? Terus doa, Allahumma amin, amin, amin. Sudah selesai, keluar hidangan. Nah, sekarang hidangan dari siapa ini? Entah 100-nya apa, 40-nya apa, berapa ribunya, tidak tahu lah saya. Tapi ini dari siapa? Ini yang dulu, ya. Apakah dari anak-anaknya? Apakah dari istrinya? Ya, kenapa kok sampean menyuguh sedekah? Saya ingin bersedekah untuk yang mati. Saya yang mengeluarkan sedekah, pahalanya biar dia dapat. Kalau begitu, lain lagi persoalan. Paham saudara-saudara? Ini harus diselidiki satu persatu dulu, jangan dikejauh ya. Wah itu sunat atau itu haram, itu bid'ah, itu baik. Nanti dulu, dilihat dulu bagaimana ini. Ini supaya kita itu objektif, ya, di dalam menghadapi masalah ini. Memang ada orang yang tidak senang tahlil, semboyannya cuma satu. Janganlah membuat melarat orang, jangan menambahi melarat orang yang sudah melarat. Ada itu, iya toh? Janganlah orang yang sudah memikul beban ditambahi beban. Ada enggak itu ucapan? Itu logis itu. Oke, betul. Cuma sekarang maksud sampean dan begitu apa? Hantam kromo. Semua orang yang selamatan itu begitu. Nah, nanti dulu, iya. Oleh karena itu, marilah kita membenahi masalah ini secara tenang. Ya. Gunakanlah apa pegangannya. Nah, untuk ini saya minta maaf ini. Saya terpaksa tidak bisa meneruskan atau menuntaskan keterangan malam ini. Ya. Saya akan mengemukakan minggu depan. Bagaimana dan apa
yang dilakukan orang ketika melakukan tahlil. Dan apa dalilnya? Baik Quran maupun hadis. Ini saya janjikan malam Jumat yang akan datang. Dan terpaksa acara itu tadi yang pertama itu, yaitu untuk kitabnya Imam Ghazali tadi itu loh, yang untuk kelanjutan hidup nanti itu saya terpaksa ya tunda dulu. Sebab ini belum selesai jawaban ini. Saya memang mengatakan ini pertanyaannya sederhana sekali, tapi oleh karena masalahnya ini saya anggap masalah yang perlu dipahami terutama oleh angkatan muda, oleh generasi muda, ya, maka perlu ini dijelaskan secara agak terperinci sedikit, ya. Kita itu jangan termasuk di dalam firman Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini satu ayat yang berlaku. Wala taqfu, jangan kamu mengikuti ma laysa laka bihi ilm, apa-apa yang kamu tidak punya pengetahuan tentang itu. Kamu tidak ngerti lor kidul, ikut-ikut toh, tidak boleh. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu belum mengerti. Inna sama karena pendengaran, wal basara penglihatan, wal fuad pikiran, hati. Itu masing-masing akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi seorang Islam tidak boleh melakukan sesuatu, apalagi mengenai agama, yang orang itu belum tahu, lika-likinya belum tahu, bagaimana itu hukumnya, bagaimana keterangannya, nggak boleh. Apalagi buat orang-orang yang mengerti. Kita ini bukan termasuk ya setengah awam lah kita ini ya. Kita bukan orang yang termasuk tingkat tinggi, tapi juga bukan tingkat terendah. Kita itu mengerjakan sesuatu tanpa mempunyai pengetahuan atau tanpa mempunyai pegangan, apalagi masalah agama. Oleh karena itu saya insya Allah minggu depan saya akan mengemukakan apa alasannya mereka yang mengadakan tahlil. Apa yang namanya upacara tahlil, nyatusi, apa itu, hitung dinanan, ya, yang ditanya itu 7 hari, ada lagi apa, 40 hari, 100 hari, ada lagi haul, ya, haul. Itu apa itu Pak? Mohon diterangkan, nah, insya Allah mampu saya, ya, akan saya coba menjawabnya minggu depan. Mana? Setuju ya? Ya, kita akhiri saja, dan saya kalau ada keterangan yang terpeleset atau yang terlanjur kurang baik pada pendengaran atau keliru dan atau menyinggung, ya, saya mohon maaf ya. Dan kalau keliru dan tahu kekeliruan saya, mohon diperbaiki. Pokoknya saya minta dikoreksi. Dan saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.